Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini tengah menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda dalam acara Breaking News. Bersama saya Syeda Kristi, inilah berita selengkapnya. Pemerintah mengumumkan rencana pemberian diskon sebesar 20% untuk tarif tol selama arus mudik Lebaran 2025. Pemerintah mengumumkan rencana pemberian diskon sebesar 20% untuk tarif tol selama arus mudik Lebaran 2025. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar perjalanan pemudik. Lodewijk menambahkan bahwa diskon akan berlaku di 12 ruas jalan tol, meski ia belum merinci lokasi ruas tol tersebut. Selain itu, pemerintahan juga akan membuka 89 ruas tol secara fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik di Pulau Jawa dan Sumatera. Tak hanya diskon tarif tol, Lodewijk juga menyebutkan rencana pemberian diskon tiket pesawat untuk musim mudik Lebaran. Pemerintah berharap diskon tiket pesawat yang lebih besar dibandingkan musim Natal dan Tahun Baru sebelumnya yang mencapai 10%. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan siap bertanggung jawab atas keputusannya untuk menghadiri retreat kepala daerah yang berlangsung di Magelang. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan siap bertanggung jawab atas keputusan untuk menghadiri retreat kepala daerah yang berlangsung di Magelang. Ia hadir bersama kepala daerah kader PDI Perjuangan yang lain. Ia mengungkapkan kemungkinan menjadi kepala daerah kader PDIP terakhir yang masuk dan mengikuti retreat tersebut. Ia hadir beberapa hari setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi agar para kepala daerah PDIP menunda keberangkatan ke retreat kepala daerah di Akmil Magelang. Instruksi itu tertuang usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan 10 kepala daerah belum terlihat atau belum bergabung ke retreat Akmil. Bima mengungkapkan peserta retreat secara keseluruhan adalah 503 kepala daerah. Ia tak mendetailkan nama-nama yang belum hadir, namun salah satunya adalah Gubernur Bali sekaligus politikus PDIP Wayan Koster. Hanya saja dari 10 peserta kepala daerah itu sampai malam ini belum juga memberikan kepastian soal keikutsertaan dalam kegiatan ini. Sesuai aturan main, panitia retreat memberikan kelonggaran dengan mengizinkan kepala daerah yang berhalangan hadir. Apabila wakil kepala daerah juga masih berhalangan, diwajibkan ikut gelombang berikutnya. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giriprasta merespon soal ketidakhadiran Gubernur Bali Iwayan Koster dalam retreat Akmil Magelang. Wakil Gubernur Bali Inyoman Giriprasta merespon soal ketidakhadiran Gubernur Bali Iwayan Koster dalam retreat Akmil di Magelang. Menurutnya, hadir dan tidaknya Koster dalam kegiatan tersebut tidak akan mempengaruhi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebelumnya 9 kepala daerah dari Bali termasuk Gubernur Bali Iwayan Koster membatalkan kehadiran di acara retreat Akmil Magelang. Ketidakhadiran mereka disebabkan oleh instruksi dari Megawati agar kepala daerah tidak mengikuti retreat tersebut. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyebut ada 10 kepala daerah yang tak terlihat atau belum bergabung. Bima menjelaskan peserta retreat secara keseluruhan adalah 503 kepala daerah, sementara yang hadir hanya 493 peserta. Sesuai aturan, panitia retreat memberikan kelonggaran dengan mengizinkan kepala daerah yang berhalangan hadir untuk mengirimkan wakil. Apabila wakil kepala daerah juga masih berhalangan, maka sekda harus dikirimkan ke Akmil sebagai gantinya.
Meski mengirimkan wakil kepala daerah atau sekda, para kepala daerah yang absen pada retreat kali ini diwajibkan ikut gelombang berikutnya, yakni berbarengan dengan calon kepala daerah yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilkada 2024. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Institute for Development of Economics and Finance mengultimatum Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara untuk memberikan dampak dalam setahun pertama alias di 2026. Institute for Development of Economics and Finance mengultimatum Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara untuk memberikan dampak dalam setahun pertama alias di 2026. Ekonom senior Indef Didik J. Rajbini menegaskan Indonesia hanya akan menjadi lemdak atau tak mampu merealisasikan target investasi. Oleh karena itu ia mendorong Danantara untuk bergerak dalam cakupan global dan tak hanya jago kandang. Didik menegaskan Danantara sebagai lokomotif besar harus membawa ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi dari sekedar 5%. Ia memasang target setidaknya Indonesia mesti melesat 6% hingga 6,5% berkat kehadiran badan baru tersebut. Ia kemudian menyoroti kiprah CEO alias Kepala Badan Pelaksana Danantara Rosan Roslani. Ekonom senior Indef itu yakin dan percaya dengan kapasitas Rosan yang merangkap jabatan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM. Didik juga memprediksi BUMN Jumbo bakal makin tumbuh di bawah kendali Danantara yang menjamin pertumbuhan sampai aset PT Bank BRI sampai PT Bank Negara Indonesia akan mengalami kenaikan di masa mendatang. Akan tetapi ia menekankan dampak tersebut adalah normal. Didik mengatakan seharusnya bisa memberikan dampak jauh lebih besar. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di breaking news pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bakal menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo bakal menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu di Istana Merdeka, Jakarta. Sergei Shoigu tengah melakukan kunjungan kerja ke Indonesia dan Malaysia. Sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin ini memulai kunjungan kerja ke Indonesia dan Malaysia pada Senin 24 Februari waktu setempat. Kunjungan ini dimaksudkan untuk membahas masalah keamanan dan pertahanan. Laporan kantor berita Rusia yang mengutip kantor pers Dewan Keamanan Rusia. Seperti dilansir Reuters pada Senin 24 Februari 2025 menyebut kunjungan Shoigu ke Indonesia dan Malaysia ini akan berlangsung hingga 28 Februari mendatang. Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai sejak Februari 2022 dan rentetan sanksi sebagai hukuman terhadap Moskow oleh sekutu-sekutu barat telah mengalihkan kepentingan geopolitik Putin ke kawasan Asia, sehingga meningkatkan promosi hubungan dengan kawasan tersebut. Shoigu yang menjabat Menteri Pertahanan Rusia yang berpengaruh sejak 2012 hingga Putin memindahkannya pada Mei tahun lalu, mengatakan negara-negara barat telah berusaha menggunakan Ukraina untuk memberikan kekalahan strategis pada Moskow, tapi gagal. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syenda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.